Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurtalia Dwi Rahmiati, mahasiswa IAIN Tulungagung jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil praktik pengalaman lapangan yang saya lakukan di UMKM Madu Fathia yang terletak di Desa Sukoharjo, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Dengan judul laporan Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Penjualan Madu Fathia di Desa Sukoharjo, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Madu Fathia merupakan UMKM yang bergerak di bidang penjualan madu. Madu Fathia didirikan oleh Ibu Kunti Wulandari pada tahun 2016. Usaha ini terletak di Dusun Sukoharjo Etan, RT 1, RW 4, Desa Sukoharjo, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Awal berdirinya usaha ini dimulai dari lahan milik Ibu Kunti Wulandari yang disewakan untuk peternakan lebah madu. Ketika lebah tersebut panen, beliau mencoba menjualkan madu. Dari mencoba menjualkan madu, ternyata banyak masyarakat yang membeli dan mengetahui kualitas madu yang dijual sangat baik. Dari sinilah awal Ibu Kunti mulai menjadi pengusaha madu. Usaha ini sudah memiliki banyak izin, mulai dari izin SIUP, PIRT, merek, dan NPWP. Ibu Kunti sengaja tidak mencari izin BPOM dan halal karena madu yang dijual merupakan madu murni yang pasti baik untuk kesehatan dan tentunya halal. Madu yang dijual juga sangat beragam, mulai dari madu randu, madu karet, madu mangga, madu kopi, dan madu kelengkeng. Struktur organisasi dalam usaha ini menggunakan struktur line atau garis, di mana seluruh wewenang dan tanggung jawab secara penuh ada pada pemilik usaha. Tenaga kerja dalam usaha ini hanya mengandalkan keluarga yang biasanya Ibu Kunti dibantu oleh anaknya. Usaha ini memiliki visi yang pertama, menjadi produsen madu dengan skala nasional, dan yang kedua, menjadikan Madu Fathia mampu bersaing dengan produk lain di pasar nasional. Sedangkan misinya yaitu yang pertama, membuat madu Fathia yang kualitasnya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, menjaga produksi madu Fathia agar kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan tuntutan konsumen. Dan yang ketiga, meningkatkan promosi produk melalui media online maupun media promosi lain. Setelah melakukan beberapa kali wawancara dan observasi, ditemukan beberapa permasalahan. Yang pertama, pemasaran yang masih tradisional, di mana konsumen datang langsung ke rumah atau dengan mengikuti event-event di dalam maupun di luar kota. Namun, semenjak adanya COVID-19, event-event tersebut ditiadakan karena anjuran pemerintah untuk tidak mengadakan kegiatan yang mengundang keramaian. Sehingga sejak saat itu, penjualan hanya di rumah atau melalui WhatsApp saja. Permasalahan yang kedua, keterbatasan persediaan madu akibat gagal panen. Hal ini terjadi ketika musim bunga yang menjadi sumber makanan lebah banyak yang gugur. Dengan keterbatasan persediaan madu juga berpengaruh terhadap pemasaran. Dan permasalahan yang ketiga yaitu ketidakpercayaan calon konsumen terhadap kemurnian madu. Karena banyaknya manfaat madu dan masyarakat banyak yang membutuhkan, menyebabkan beberapa oknum menjual madu palsu. Madu merupakan bahan makanan yang memiliki rasa yang istimewa, nilai gizi tinggi, dan manfaat yang banyak.
dalam madu tersusun atas beberapa senyawa gula seperti glukosa dan fruktosa, serta sejumlah mineral seperti magnesium, kalsium, kalium, natrium, belerang, besi, dan fosfat. Madu juga mengandung vitamin B1, B2, B3, B6, dan C. Banyaknya kandungan dalam madu sangat baik untuk kesehatan dan juga bisa digunakan dalam dunia kecantikan. Selain itu, madu bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, dari balita, ibu hamil, hingga lansia. Karena banyaknya manfaat madu menyebabkan jumlah permintaan madu cukup tinggi, namun jumlah produksi masih di bawah permintaan. Maka diperlukan strategi pemasaran yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, saya ingin membahas mengenai strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan madu Fathia di Desa Sukoharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Strategi pemasaran merupakan perpaduan dari kinerja wirausaha dengan hasil pengujian dan penelitian pasar sebelumnya dalam mengembangkan perusahaan untuk menjual produknya. Untuk menarik minat konsumen, seorang wirausaha bisa merekayasa indikator-indikator yang terdapat dalam bauran pemasaran atau marketing mix. Strategi pemasaran bertujuan untuk meningkatkan penjualan, karena penjualan merupakan ujung tombak dari strategi yang diterapkan di perusahaan. Konsep pemasaran adalah filosofi paling tepat untuk melakukan bisnis. Pada umumnya, setiap perusahaan menganut salah satu dari konsep pemasaran. Terdapat 5 konsep pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Konsep ini beranggapan bahwa konsumen hanya akan membeli produk yang murah dan mudah diperoleh, sehingga perusahaan harus difokuskan pada efisiensi biaya produksi dan ketersediaan produk untuk mendapat keuntungan. Yang kedua, konsep produk. Konsep ini beranggapan bahwa konsumen lebih menghendaki produk-produk yang memiliki kualitas, kinerja, fitur, atau penampilan superior, sehingga perusahaan harus melakukan inovasi, riset, dan pengembangan untuk mendapat keuntungan. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep ini beranggapan bahwa konsumen harus dipengaruhi agar penjualan dapat meningkat, sehingga perusahaan harus memperbaiki teknik-teknik penjualan dan melakukan promosi secara insentif dan agresif untuk membujuk konsumen. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep ini beranggapan bahwa konsumen hanya akan membeli produk yang memenuhi kebutuhan dan keinginannya, serta memberikan kepuasan, sehingga perusahaan harus berusaha memuaskan pelanggan. Yang kelima, konsep pemasaran sosial. Konsep ini beranggapan bahwa konsumen hanya bersedia membeli produk yang mampu memuaskan kebutuhan dan keinginannya, serta berkontribusi pada kesejahteraan lingkungan sosial, sehingga perusahaan harus memperbaiki hubungan dengan konsumen. Untuk mencapai hasil pemasaran yang maksimal, maka perlu menetapkan konsep inti pemasaran. Ada 3 konsep inti pemasaran. Yang pertama, segmentation atau segmentasi pasar, yaitu proses mengelompokkan pasar secara keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan dalam kebutuhan, keinginan, dan perilaku. Yang kedua, targeting atau target pasar, yaitu mengevaluasi segmen dan memilih salah satu dari segmen untuk lebih dilayani. Yang ketiga, positioning atau posisi pasar, yaitu meletakkan produk yang sesuai keinginan konsumen sehingga dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Setelah menetapkan konsep inti pemasaran, selanjutnya yaitu merencanakan strategi bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran adalah seperangkat yang digunakan perusahaan
untuk mencapai tujuan pemasaran dalam pasar sasarannya. Bauran pemasaran memiliki 4 komponen yang disebut 4P. Yang pertama yaitu produk atau produk, merupakan sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Dalam strategi pemasaran, produk merupakan hal pertama yang diperhatikan, karena tanpa produk, strategi pemasaran tidak akan dilakukan. Yang kedua, price atau harga, yaitu sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam pemasaran. Yang ketiga, place atau tempat distribusi, yaitu suatu jalur yang dilalui oleh arus barang dari produsen ke konsumen. Dalam distribusi, produsen bisa langsung menjual kepada konsumen atau bisa dengan produsen menjual produknya ke saluran distribusi. Yang keempat, promotion atau promosi adalah kegiatan untuk memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan tentang produk kepada konsumen. Tanpa adanya promosi, konsumen tidak akan mengetahui produk yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, promosi merupakan sarana paling ampuh untuk menarik konsumen. Berdasarkan permasalahan yang ada, strategi pemasaran yang tepat untuk madu fathia yaitu yang pertama, meningkatkan produksi dengan cara menambah jumlah madu yang diternak ketika musim bunga mekar. Yang kedua, menambah persediaan madu sebelum musim bunga gugur, karena madu merupakan bahan makanan yang alami yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Yang ketiga, menjamin dan menjaga kualitas madu. Yang keempat, melakukan inovasi dengan cara menjual olahan madu untuk dapat menarik minat konsumen. Yang kelima, memberikan jaminan uang kembali jika madu yang dijual terbukti palsu atau memiliki kualitas rendah. Yang keenam, memberikan diskon kepada konsumen yang membeli madu banyak. Yang ketujuh, mendistribusikan madu ke toko atau apotik agar lebih banyak masyarakat yang mengenal madu fathia. Yang kedelapan, sering melakukan promosi di semua media sosial. Yang kesembilan, memposting testimoni untuk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Itu tadi strategi pemasaran yang dapat dilakukan madu fathia untuk meningkatkan penjualan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.